Waktu saya kecil, saya itu sering dibawain jajanan dari kota Jawa Tengah. Misalnya setiap lebaran tuh anak-anak Eyang pada kumpul di rumah Eyang yang ada di Jakarta. Pasti semua saudara pada bawain oleh-oleh khas dari daerahnya masing-masing. Banyak tempat makan mewah di Indonesia, tapi kami juga punya segudang pedagang kuliner kaki lima. Banyak pasar-pasar di Indonesia yang menjual beragam kuliner ciri khas dari berbagai daerah. Yang diburu oleh beragam kalangan, agama, suku, dan budaya. Pasar-pasar inilah yang akan membawa siapapun ke dalam wisata kuliner, dan jajanan-jajanan ini bukan lagi berasal dari mana, ciri khas dari daerah apa, tetapi makanan ini adalah sebuah kehidupan. Lumpia, serabi, es kuut Bali, dan nasi rames. Salah satu oleh-oleh yang paling saya ingat itu adalah lumpia. Oleh-oleh ini khas Semarang yang sering dibawakan oleh Pak D saya sebagai orang asli Semarang. Lumpia Semarang itu dulu di tahun 2014 masuk sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia, sekaligus menjadi produk akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Dari namanya lumpia Semarang berasal dari gabungan kata lun yang artinya gulung dalam bahasa Jawa dan pia yang artinya kue dalam bahasa Hokkien. Kalau ngomongin soal kuliner di Indonesia, itu kan ada berbagai macam hingga saat ini ya. Mungkin ada sekitar 5.000 lebih jenis kuliner yang ada di Indonesia. Ini tuh bisa digambarkan dengan berbagai macam UMKM yang sekarang sudah menjamur di Indonesia untuk menawarkan berbagai macam kuliner khas Indonesia ataupun kuliner yang diserap dari mancanegara dan dimodifikasi menjadi sebuah kuliner baru yang dijual oleh UMKM Indonesia. Tentunya dengan berbagai macam variasi rasa, inovasi, sampai ke teknik cara penjualannya. Ya, motivasinya saya untuk menyambung hidup pertama, kedua untuk 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 memperbaiki ekonomi untuk keluarga saya gitu. Ini saya berkecimpung sudah kurang lebih ya dari tahun 2014. Sekarang udah 2024, kurang lebih 10 tahun. Ya. Idenya begini, waktu itu anak saya, dia waktu itu bekerja, waktu itu dia kan memutuskan, bekerja itu kan dia pikir disuruh-suruh orang gitu kan. Salah dikit diomelin, ya kan? Akhirnya dia saat itu emang dia bekerja di bagian kuliner juga. Jadi dia pikir daripada mau orang lain, lebih baik punya sendiri gitu. Jadi dia punya inisiatif sendiri membuat makanan sendiri gitu. Dan itu dia dibuat ini sendiri tanpa ada meniru orang lain. Wisata kuliner di malam hari adalah sebuah hobi yang dimiliki sebagian orang di dunia ini. Salah satunya saya sendiri. Karena di Indonesia sendiri hampir sebagian tempat-tempat jajanan atau wisata kuliner itu dibuka pada matahari mulai tenggelam. Jadi, tidak heran jika justru banyak masyarakat Indonesia yang memadati lokasi-lokasi tempat dijualnya kuliner pada malam hari.
jajanan UMKM kuliner Indonesia tuh ada banyak ya. Mulai dari jajanan kuliner tradisional sampai ke jajanan kuliner modern. Jadi kita itu sebenarnya hidup di Indonesia dihadapi dengan berbagai pilihan makanan. Jadi tuh dari kecil aku lebih sering jajan minuman manis, lebih ke es yang tradisional sih, karena rasanya tuh banyak khas buah-buahan Indonesia. Makanya sampai sekarang aku kalau lagi jajan di tempat jajanan UMKM, aku lebih sering cari minuman manis yang es daripada jajan makanan. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, yang kita butuhkan hanyalah satu tegukan kesegaran yang manis. Tapi kali ini, di Pasar Lama Tangerang ini, karena banyak sekali ciri khas kuliner dan dari berbagai macam daerah, tentu banyak sekali kuliner yang bisa dieksplor di sini. Bukan hanya minuman, tapi juga makanan. Kalau soal jajanan di UMKM Indonesia, selain minuman manis, kalau untuk makanan manisnya aku lebih suka ke serabi. Karena rasa manisnya itu alami dari pandan, kelapa, dan gula merahnya. Serabi juga menjadi salah satu kuliner yang khas sejak zaman Kerajaan Mataram, yang dijadikan sebagai cemilan dalam berbagai upacara adat. Kelezatan dari serabi tidak hanya terletak pada rasanya yang khas, tetapi juga dalam pengalamannya yang memadukan tradisi dan cita rasa yang modern. Serabi juga tetap bertahan hingga saat ini untuk menjadi cemilan sehari-hari yang nikmat dan juga mudah dijumpai di berbagai UMKM di kota besar hingga pelosok. Karena gimana ya, serabi itu nggak pakai minyak terutama ya. Dia juga olahannya lebih mudah, lebih gampang lagi kalau misalkan dia mau cuaca lagi panas atau cuaca lebih dingin. Karena cuaca lebih dingin justru lebih bagus dia buat serabi itu. Untuk serabi ini semoga ya kedepannya tetap jaya, tetap ya semakin banyak lagi konsumen-konsumen baru yang datang. Juga ya bisa-bisa supaya terbang luas lah, bisa membentangkan sayapnya kalau kata orang bisnis. Kalau untuk makanan berat sendiri itu saya lebih suka nasi rames. Nasi rames itu terkenal dengan berbagai macam lauk dengan rempah-rempah Indonesianya. Kak, rekomendasi menunya apa aja? Ini nih yang paling rekomendasi. Walaupun daging cirebon, daging dipotong-potong. Oh, pedes ya itu ya? Iya, sambal goreng. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Ada krecek. Terutama ada rendang, terus juga ada ayam serundeng, terus juga Daging semur. masih banyak deh makanan-makanan yang menurut saya tuh rasa-rasanya tuh bener-bener asli rempah Indonesia ya. Dari pedagang-pedagang ini tentu banyak sekali harapan besar yang ingin diraih dari apa yang mereka sajikan di atas piring. Ketika kita mencoba itu adalah kesempatan untuk bereksplorasi keunikan rasa dan tradisi. Jangan ragu untuk bereksplor, karena di balik setiap jajanan sederhana itu terdapat potensi untuk menciptakan pengalaman kuliner yang luar biasa. Teruslah berkarya untuk UMKM di Indonesia dan bagikan kelezatan yang bisa menyatukan hati dan lidah di seluruh Nusantara. Makanan-makanan ini merupakan salah satu contoh dari definisi makanan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Ini bukan hanya tentang makanan yang dibuat lalu dimakan,
tetapi ada arti di setiap hidangan yang disajikan.